Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, saudaraku. Renungan pagi KPI Mayim Kayim hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 atau pada tanggal 20 Sivan 5782, diambil dari kitab Bilangan 14 ayat 44 sampai 45 yang berkata demikian, saudaraku. Namun tanpa mengindahkannya mereka naik ke puncak gunung itu, namun tabut perjanjian Yahweh dan Musa tidak ikut dari tengah-tengah perkemahan. Maka orang-orang Amalek dan orang-orang Kanan yang tinggal di gunung itu turun lalu memukul mereka serta menghancurkan mereka sampai sejauh Marma. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengarkan dalam renungan Torah ini adalah Yahweh mengampuni. Peristiwa ini, saudaraku, di mana saat bangsa Israel secara umum, saudaraku, secara mayoritas bersungut-sungut, saudaraku, setelah kembalinya ke-12 pengintai ini dan memberikan informasi bahwa 10 dari pengintai ini mengatakan mereka tidak akan mampu masuk ke tanah yang sudah dijanjikan ini karena mau di sana memiliki penduduk atau warganya bertubuh besar dan raksasa, dan kegentaran ini menyebabkan bangsa Israel secara umum menjadi memberontak, saudaraku. Namun bagi dua orang yaitu Kaleb dan Yosua, mereka justru tidak berkata seperti itu. Mereka tetap optimis bisa masuk ke tanah yang sudah dijanjikan ini, saudaraku. Saudaraku, lewat hal ini pemberontakan terjadi kembali, saudaraku. Dan di dalam Bilangan 14 ini dihitung 10 kali pemberontakan yang dilakukan oleh bangsa Israel dalam perjalanan di padang gurun ini, saudaraku, sehingga Bapa Yahweh menghukum bangsa ini. Mereka tidak akan bisa masuk ke tanah yang sudah dijanjikan itu, saudaraku, yang sudah berlimpah susu dan madu yang dijanjikan Bapa Yahweh, kecuali Kaleb dan Yosua dalam generasi mereka, saudaraku. Namun bagi anak-anak mereka semuanya bisa masuk. Ini, saudaraku, dan akhirnya bangsa ini tetap bertegar tengkuk, saudaraku, dan tetap melakukan suatu sikap tanpa pengendalian oleh Musa, saudaraku, sehingga mereka tetap memaksa diri untuk naik ke gunung yang memang sudah ada di puncak gunung itu. Dan di sini Musa sudah melarang, saudaraku, namun mereka tetap memaksa, dan akhirnya mereka dipukul mundur dan banyak korban, saudaraku. Saudaraku, dari bacaan renungan Torah pada pagi hari ini dapat kita renungkan, saudaraku, perjalanan bangsa Israel 40 tahun ini. Begitu banyak pembelaan Bapa Yahweh yang jelas-jelas nyata, dapat dilihat oleh kasat mata, yang dapat didengar dan dapat disaksikan secara fisikly, saudaraku. Namun bangsa Israel tetap tegar tengkuk, saudaraku. Hal inilah yang menyebabkan bangsa ini disebut sebagai, Bapa Yahweh mengatakan, sebagai bangsa yang jahat, saudaraku. Begitu besar pembelaan Bapa Yahweh, namun mereka tetap melakukan pemberontakan. Padahal sesungguhnya mereka tinggal satu langkah lagi dan untuk memasuki tanah Kanan ini. Namun mereka tetap berpikir untuk tetap ingin kembali ke Mesir untuk memilih pemimpin yang baru, dan mereka kembali ke sana. Hal ini oleh karena tanpa pengendalian, tanpa otoritas Bapa Yahweh bersama bangsa ini, mereka mengambil sikap sendiri, maka mereka dipukul mundur, saudaraku, dihancurkan oleh bangsa Amalek dan bangsa orang-orang Kanan, saudaraku. Hal ini yang menjadi renungan relevansi di dalam kehidupan kita saat ini, saudaraku. Sesungguhnya apa yang sudah Bapa Yahweh tetapkan dan perintahkan itu merupakan kekuatan bagi kita, saudaraku. Dan kita hanya untuk mengikuti dan melakukannya saja, saudaraku. Karena semuanya memang sudah jelas tertulis di dalam kitab suci kita. Kita tidak perlu terlalu banyak menjabarkan atau menyebabkan kekhawatiran sama seperti bangsa Israel ini.
Mereka melakukan sesuai kehendaknya sendiri tanpa melakukan apa yang Bapa Yahweh perintahkan melalui Mose. Dan kita juga sama, saudaraku. Kita sudah mendapatkan banyak hal yang dapat kita ketahui tentang kebenaran Bapa Yahweh. Apakah lewat mendengarkan pengajaran-pengajaran di Kehilat, atau kita mendengarkan dengan media YouTube atau fasilitas yang lain, atau kita membaca sendiri di dalam kitab suci. Bagian kita hanya mau melakukan atau tidak saja, saudaraku. Dan karena itulah tuntunan kita, karena itulah wujud aplikasi bahwa kita mau taat kepada Bapa Yahweh, saudaraku. Namun bila kita tidak, kita justru masih tawar-menawar, bahkan kita menganggap sepele, bahkan kita mengedepankan kepentingan-kepentingan pribadi kita, kepentingan-kepentingan yang bersifat dunia lebih diutamakan daripada perintah yang Bapa Yahweh tetapkan. Sama seperti bangsa Israel ini, saudaraku. Mereka semua dipukul mundur dan mereka akhirnya hancur, saudaraku. Dan inilah benang merah yang tertulis secara umum di dalam perjalanan selama 40 tahun. Bangsa Israel taat melakukan, maka pembelaan Bapa Yahweh akan menyertai mereka. Namun sebaliknya, bila mereka tidak mau mendengar akan perkataan Bapa Yahweh, akan ketaatan yang sudah Bapa firmankan, maka mereka akan hancur. Ini benang merah sebagai kekuatan yang harus kita dapatkan juga dalam kita menjalani kehidupan kita saat ini. Mari saudaraku, lewat renungan Torah ini, perjalanan bangsa Israel, lewat kitab Bilangan ini meneguhkan kita untuk kita tidak ragu-ragu lagi melakukan apa yang sudah Bapa Yahweh daftarkan, firmankan, untuk kita melakukannya. Karena memang itulah wujud dari ketaatan kita. Amin. Sukses besar buat kita semua, maju terus dalam iman, dan kita tetap terus berjuang melakukan ketetapan dan perintah-perintah Bapa Yahweh. Dan tempat ini saya berdoa Bapa Yahweh memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa Yahweh menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, mau melakukan hukum dan perintah ketetapannya, kita tidak dipermalukan, saudaraku. Dan janji firman, ada keselamatan yang pasti bersama Adonai Yeshua HaMashiach, Mesias kita yang hidup. Amin. Haleluya. Shalom, saudaraku.